Ini Kejaksaan Agung menetapkan anak pengusaha minyak Riza Khalid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Pertamina. Dia adalah Muhammad Keri Adrianto Riza alias MKAR yang dinyatakan terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018-2023. Dan selain MKAR, 6 tersangka lainnya ada Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan dan juga Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Kemudian SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional dan juga AP selaku Feedstock Management. Kemudian apa sebenarnya peran dari anak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kasus korupsi ini? Jadi Kejagung ini menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patraniaga yang merugikan negara sebesar Rp193,7 triliun pada Senin 24 Februari kemarin. Di mana para tersangka ini saat ini ditahan Kejagung selama 20 hari depan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut begitu. Dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar mengungkapkan peran MKAR selaku tersangka dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Jadi, penyidikan perkara dilaksanakan setelah surat perintah penyidikan pertama dikeluarkan 24 Oktober dan penyidik menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan negara, dengan alat bukti, 90 orang saksi, 2 ahli, 969 dokumen dan juga 4 barang bukti elektronik. Di mana, MKAR ini menjadi tersangka korupsi tata kelola mentah Pertamina karena berstatus sebagai beneficial owner PT Navigator Katuliwa, di mana beneficial owner ini merupakan orang yang berhak memiliki hak manfaat dari suatu korporasi, perusahaan, atau rekening. Dan MKAR ini kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung pada tanggal 24 Februari 2025. Dan Tribuners, anak Riza Khalid tersebut menjadi salah satu daftar mitra usaha terseleksi atau broker yang bermuat jahat dengan pejabat Pertamina. Jadi pejabat Pertamina ini mengadakan tender yang memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian 3 pihak swasta ini mendapat persetujuan untuk melakukan impor. Dan tersangka ini diketahui mencampur produk kilang RON 90 menjadi RON 92. Dan pada saat pengadaan impor diketahui terdapat markup kontrak pengiriman. Dan tindakan tersebut membuat negara mengeluarkan fee lebih besar sampai 13 hingga 15% untuk pengiriman minyak mentah dan juga produk kilang impor. Kemudian tersangka MKAR yang menjabat sebagai beneficial owner PT Navigator Katulistiwa pun mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, di mana perusahaannya bertugas untuk mengirimkan produk minyak mentah dan juga produk kilang impor melalui jalur laut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.